Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran agama Islam. Saya Bu Umi Farihah. Pada pertemuan 1 dan pertemuan kedua kemarin kita membahas bab 4. Kenapa saya balik anak-anak? Karena pada bab 4 itu kita belajar tentang sholat sunnah. Dan ketika saat kemarin kita belajar hari Kamis itu hari Jumatnya hari raya Idul Adha. Oleh karena itu kemarin bab 4 saya dahulukan. Baiklah anak-anak, untuk hari ini nanti kita bahas bab 1, yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Anak-anak, sebelum belajar seperti biasanya, kita melakukan zikir terlebih dahulu supaya apa yang menjadi hajat dan cita-cita kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, yang pertama ini yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Di sini kitab Allah itu ada 4 anak-anak. Yang pertama yaitu kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat kitab Al-Quran. Untuk ketiga kitab, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil, itu diketahui sejarahnya dan kita umat Islam harus meyakini keberadaannya. Untuk yang keempat yaitu kitab Al-Quran, diketahui sejarahnya, diyakini keberadaannya, dibaca, dipahami, dan dipedomani isinya. Jadi antara kitab 4 itu bedanya seperti itu anak-anak. Kemudian pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Untuk pedoman atau untuk dasar hukum meyakini kitab-kitab tersebut di atas, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 16, Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan seizinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Ini dasar hukumnya meyakini kitab-kitab tersebut di atas. Baik anak-anak, kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab ini dinamakan dengan kitab Taurat, berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Israel. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yaitu 1. Tentang perintah untuk mengesahkan Allah. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. Kitab Taurat ini anak-anak diturunkan di Bukit Sinai. Kita harus paham tentang itu. Terus yang kelima, isi pokoknya yaitu perintah menghormati kepada orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri.
Ke-9, larangan menjadi saksi palsu. Ke-10, larangan mengambil hak orang lain. Ini sekarang kita mulai kepada kitab Zabur, yaitu diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem, adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Dasar hukumnya ada dalam surat Al-Isra ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard. Wa laqad fadhalna ba'dal nabiyina 'alal ba'di wa ataina Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Itu artinya. Terus kitab Injil ini anak-anak diturunkan pada permulaan abad 1 Masehi. Diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Diturunkan sebagai pedoman bagi kaum Nabi Isa, yaitu kaum Nasrani. Secara umum, kitab Injil ini berisi tentang satu, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping ada kitab Injil. Penjelasan ini, poin yang keempat ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, beliau, nama Nabi Muhammad itu sudah terdapat dalam kitab Injil dan dalam kitab Taurat. Subhanallah, ya. Seperti itu anak-anak. Sekarang yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, yaitu antara tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab ini merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ini jelas sekali anak-anak. Jadi keberadaan kitab Al-Quran yaitu menyempurnakan atau sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu, seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Kemudian dasar hukum dari surat Al-Quran yaitu surat Al-Imran ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Dia, Allah maksudnya, menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Ini sangat jelas sekali anak-anak, betapa kita beruntung lahir di zaman Nabi Muhammad dengan berpedoman atau diberi pedoman oleh Allah Al-Quran sebagai petunjuk untuk hidup kita. Pokok-pokok ajaran yang di dalamnya, yang pertama yaitu tentang akidah. Akidah itu keyakinan anak-anak, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah, meyakini malaikat-malaikat Allah, dan sebagainya. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak yang tercela. Jadi dalam Al-Quran semuanya sudah terangkum dalamnya untuk pedoman hidup ini. Jadi akhlak yang baik mana, akhlak yang tercela mana, kalian akan mendapatkan petunjuk atau pedoman tersebut dalam Al-Quran. Oleh karena itu anak-anak, Al-Quran itu dibaca dengan
artinya. Jadi ayat dibaca lalu artinya supaya kita bisa mendapatkan barokahnya, bisa menerima ajarannya dan tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Pokok ajaran dalam Quran yang ketiga yaitu tentang ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Tentang ibadah ini anak-anak, kalau kita mengikuti semua perintah petunjuk Allah terkait dengan ibadah tersebut, misalkan sholat, ada tata caranya, kita harus mengikuti sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat sholat anak-anak, belum tentu kalian ketika sholat itu nilainya 100, belum tentu. Ya. Kemudian zakat, belum tentu nilainya 100 walaupun kalian sudah mengeluarkan zakat. Misalnya sholat tadi, ketika sholat, misal sholat subuh, kamu sholat, begitu Allahu Akbar, sudah takbir ya. Kamu ingat apa? Mengingat mungkin kan sholat subuh aduh kaos kakiku belum dicuci, aduh bajuku belum disetrika, misalkan seperti itu, maka anak-anak sholatmu tidak batal. Karena berpikir sesuatu ketika sholat itu tidak membatalkan sholat. Enggak batal anak ketika kamu batin apa, tetapi pahalamu berkurang. Mulai takbiratul ihram sampai salam. Kalau kamu sholat membatin terus ya pahalamu lama-lama habis. Segitu aja, ya. Jadi ketika sholat berusaha jangan sampai berpikir apapun. Begitu lidah mengucapkan bacaan sholat, maka hatinya mengikuti bacaan tersebut. Insya Allah maka sholatmu tidak batin apa-apa. Zakat kok nggak bisa 100 atau bumi udah ngeluarkan? Bisa jadi ketika zakat uang yang digunakan membeli beras itu uang haram, kan nggak sah zakatnya. Atau ya ketika sudah mengeluarkan zakat tetapi zakatnya yang dizakatkan tidak sesuai, misalkan ya ini anaknya ya, orang makannya kamu itu berasnya beras mentik atau berasnya beras bengawan, tetapi yang dibuat zakat itu beras 64 tetapi yang sudah ada kutu. Tahu kutu anak-anak kamu? Beras itu kalau udah lama akhirnya ada kutu hitam yang bisa itu hitam itu loh. Nah itu ya, makanya zakatnya tidak bisa 100 nilainya seperti itu. Puasa misal, puasa kok nggak bisa 100, bumi udah lapar kok nggak bisa nilainya 100 ya? Bisa jadi ketika puasa kamu ngerasani batal nggak batal kamu ngerasani orang ketika puasa, tapi pahalanya berkurang seperti itu dan sebagainya. Yang poin keempat, muamalah. Anak-anak isi pokok Al-Quran yaitu muamalah, yaitu berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima, poin kelima, tarikh. Tarikh itu sejarah, yaitu sejarah atau kisah orang-orang umat dahulu. Anak-anak, saya kira itu yang harus saya jelaskan dalam pertemuan hari ini. Kerjakan soal-soal berikut ini ya. Yang pertama, jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah dan seterusnya. Dikerjakan dalam kertas folio, nanti dikumpulkan oleh orang tuamu ke sekolah. Begitu anak-anak ya, saya akhiri, saya minta maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.